Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Menuju pertaruhan pilkada. Pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak di 270 wilayah, 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota tinggal menghitung hari. Hari H pilkada pada 9 Desember 2020 mendatang ialah puncak pertaruhan apakah gelaran demokrasi itu bisa bersahabat dengan situasi pandemi coronavirus disease atau COVID-19 atau malah membuat pandemi makin memburuk. Bagi Komisi Pemilihan Umum atau KPU, selaku penyelenggara, tentu tidak ada istilah lain selain optimistis dan yakin pilkada kali ini akan dapat menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Mereka mengaku siap, bahkan mengklaim telah memberikan perhatian khusus terhadap 17 daerah yang berdasarkan pemetaan diketahui berisiko tinggi penularan COVID-19. Namun, di lain sisi, tidak berlebihan juga bila publik masih menyimpan kecemasan bahwa pilkada di masa pandemi akan melonjakkan angka positif COVID-19 di Indonesia. Terlebih, dalam sepekan terakhir, gelombang COVID-19 seolah tak terbendung. Beberapa kali bahkan mencapai rekor kenaikan sejak kasus tersebut muncul di tanah air pada Maret lalu. Kecemasan semakin menguat karena dalam rangkaian prosesnya, terutama di masa kampanye, protokol kesehatan kerap diabaikan. Kampanye daring hampir tak laku, sejumlah calon kepala daerah malah semakin intensif melakukan pertemuan tatap muka. Disinilah yang kerap memunculkan masalah karena kampanye tatap muka yang sedianya hanya boleh dihadiri maksimal 50 orang, dalam praktiknya banyak dilanggar dan menciptakan kerumunan. Sejumlah calon kepala daerah pun terpapar COVID-19 dan beberapa diantaranya meninggal dunia. Pada Oktober lalu, KPU mengakui ada 3 calon kepala daerah meninggal dunia karena COVID-19, sedangkan Perludem menyebut 6 orang meninggal. Kecemasan publik inilah yang mesti dijawab dengan aksi nyata dan terukur oleh lingkaran koordinasi KPU, Bawaslu, pemerintah pusat, pemerintah daerah, juga Satgas Penanganan COVID-19. Pilkada jelas tidak bisa ditunda lagi. Pertaruhannya tak kalah besar jika pemerintah tiba-tiba memutuskan menundanya sekarang. Karena itu, yang kita butuhkan saat ini ialah kesungguhan pemerintah dalam melindungi rakyat. Harus diakui, meski sudah ada peraturan KPU atau PKPU nomor 6/2020 yang mengatur ketentuan tentang protokol kesehatan di tahapan pilkada, ditambah PKPU nomor 13/2020 yang diklaim makin menegaskan penegakan hukum bagi pelanggar protokol kesehatan, publik melihat penegakan hukum itu tak terlalu tergambar jelas di masa kampanye saat ini. Jalan satu-satunya membuktikan komitmen pemerintah yang sejak awal berkukuh tetap melaksanakan pilkada ialah memastikan pelaksanaan pemungutan suara pilkada 9 Desember mendatang betul-betul pro dengan protokol kesehatan. Tidak ada lagi tawar-menawar. Masih ada 2 minggu dari sekarang untuk mematangkan persiapan menuju hari H tersebut. Jangan sampai ketakutan. Kecemasan publik ini berlanjut hingga saat pemungutan suara, karena hal itu akan menjadi pertaruhan baru lagi. Pertaruhan terkait partisipasi pemilih. Saat ini saja, berdasarkan data sejumlah lembaga survei, proyeksi jumlah orang yang akan datang ke tempat pemungutan suara atau TPS tidak lebih dari 49%. Disitulah ujian sesungguhnya dari penyelenggaraan kontestasi demokrasi di masa pandemi. Pilkada setidaknya harus mampu menyeimbangkan 2 hal, mengendalikan ancaman penyebaran COVID-19 di satu sisi dan mengerek atau setidaknya menahan tidak anjlok tingkat partisipasi pemilih. Jika itu gagal dilakukan, pilkada boleh saja menghasilkan pemenang, akan tetapi pasangan calon terpilih akan mengalami krisis legitimasi dari rakyat. Terima kasih misalnya Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia.
Bang Usman, banyak orang yang masih bertanya, apalagi setelah melihat angka kasus COVID yang terus meningkat. Kemarin saya lihat di aplikasi dari Satgas itu sudah di atas 5.000 ya, penambahan kasus per hari. Dan kalau ini terus terjadi, dan kita sih harapkan tidak terjadi ya peningkatan terus, apakah tidak bisa Bang, Pilkada 9 Desember itu ditunda saja demi keselamatan? Karena kan katanya keselamatan rakyat hukum tertinggi. Ya, jadi begini, kenapa pemerintah menetapkan Pilkada itu 9 Desember? Pertama karena harus adanya kepastian, ya kepastian kapan Pilkada dilaksanakan. Kenapa harus ada kepastian? Nomor 2, karena ada 270 kepala daerah yang masa jabatannya berakhir. Kalau Pilkada ditunda tanpa kenapa harus kepastiannya tadi? Karena kita tidak tahu pasti kapan COVID ini akan berakhir, kan begitu. Jadi perlu ada kepastian nomor 1 tadi, karena kita tidak tahu kapan COVID berakhir pastinya. Yang kedua, ada 270 kepala daerah yang masa jabatannya berakhir. Kalau pilkadanya tidak ada kepastian, maka di sini kan harus diisi oleh PLT. 270 PLT itu tidak mudah. Dan yang paling penting adalah PLT tidak bisa mengambil keputusan strategis. Termasuk keputusan dalam hal penanganan COVID. Kan kira-kira seperti itu. Nah, karena itu tetap diselenggarakan. Tanggalnya, kebetulan tanggalnya ditetapkan 9 Desember dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Ya, waktu itu misalnya vaksinnya sudah mulai ditemukan, katakanlah seperti itu. Kemudian juga kampanye untuk kesadaran masyarakat 3M itu juga sudah dilakukan. Efektif gitu ya? Efektif, diharapkan seperti itu. Tetapi yang ketiga, kalau eskalasi peningkatan kasus COVID-nya itu luar biasa, signifikan, pemerintah bisa memutuskan itu ditunda. Apanya yang ditunda? Pilkadanya. Kalau menurut penilaian BNPB, penilaian pemerintah, Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan lain-lain, itu dianggap, wah lonjakannya luar biasa ini. Sudah tidak terkendali misalnya. Sudah tidak terkendali, itu bisa diambil keputusan untuk menunda. Gitu. Tapi sejauh ini, itu tidak ada kajian atau usulan untuk menunda. Bahkan Komnas HAM kemarin, yang tadi saya bacakan hasil penelitiannya begitu, walaupun menggunakan data BNPB, itu tidak merekomendasi penundaan. Komnas HAM merekomendasi ketatkan protokol kesehatan. Jadi jalan terus, tapi protokol kesehatan harus diketatkan. Yang awal-awalnya Komnas HAM itu, kalau kita lihat berita-berita di awal-awal waktu pemerintah memutuskan Pilkada. Untuk pilkada itu diundur ya. Sebenarnya di 9 Desember ini kan sudah diundur kan? Iya, sudah diundur. Jadi begitu pemerintah mengundurkan ke 9 Desember juga Komnas HAM masih menyuarakan untuk ditunda saja. Ditunda lagi begitu. Tapi kemarin Komnas HAM itu merekomendasinya adalah pengetatan protokol kesehatan. Nah, jadi apa namanya? Ya ini artinya akan tetap berlangsung. Mudah-mudahan tidak ada persoalan begitu kan. Yang penting semua sama-sama menjaga protokol kesehatan. Walaupun di dalam editorial dikatakan ini Bang Usman bahwa dari hasil sejumlah lembaga survei diproyeksi orang yang akan datang ke tempat pemungutan suara tidak lebih dari 49%. Ini kurang dari separuh, tidak membuat hasil pilkada kekurangan legitimasi, Bang? Tidak. Ya, nomor 1 biasanya memang survei-survei itu akan berbeda hasilnya dengan pas hari H. Ya, misalnya kita ingat hampir setiap pilpres ada kampanye untuk golput. Iya kan? Menurut survei seperti kemarin, pilpres kemarin itu kan surveinya kan sekitar 70-an% orang yang akan datang, tapi faktanya kan lebih dari itu. Ya, bahkan kemarin itu pilpres 2019 itu yang tertinggi saya kira partisipasinya. Nah, kedua, kendati yang datang di bawah 50% katakanlah nanti, itu tidak mengurangi legitimasi pilkada. Siapapun nanti yang terpilih, suara terbanyak, ya dia jadi kepala daerah. Bang, tadi saya tertarik dengan yang ada opsi bahwa kalau dinilai memang harus diundur, itu bisa diputuskan oleh pemerintah. Tapi apakah ada, misalnya katakanlah sederhana angka begitu, kalau sampai kasus COVID, pertambahan kasus per hari, misalnya sampai 10.000 kasus per hari begitu kan, sekarang sudah di 5.000-an, itu baru bisa ditunda. Ada tidak ukuran-ukuran pasti seperti itu? Setahu saya tidak ada, tetapi nanti
biasanya BNPB akan memberikan warning begitu kan. Kemudian nanti akan ada diskusi atau rapat di antara para pemangku kepentingan. Baru kemudian diputuskan. Sama ketika memutuskan pilkada tanggal 9 Desember juga kan seperti itu. Ya, pasti banyak yang Banyak yang terlibat di dalamnya begitu. Sehingga ini adalah keputusan bersama yang tentu saja lebih valid kan daripada misalnya diputuskan secara individual. Artinya hanya pemerintah saja misalkan tanpa melibatkan BNPB, Bawaslu dan lain-lain atau Satgas Covid. Opsi penundaan itu kalaupun ditunda Bang, itu sampai kapan bisa diputuskan? Karena kan 9 Desember tinggal berapa? 2 minggu lagi. Penundaannya mestinya akan ada yang lebih spesifik. Bisa kita tunda sampai tanggal sekian tahun 2021. Ada batasnya di situ. Karena harus ada kepastian. Kalau tidak, karena kita tidak tahu kapan COVID ini berakhir. Vaksin memberi harapan, tetapi kan juga itu proses. Vaksin itu datangnya tidak sekaligus 170 juta. Orang Indonesia yang akan divaksin kurang lebih kan seperti itu. 67% orang Indonesia begitu kan bertahap juga. Kalau dikatakan bahwa hidup harus berjalan, the life must goes on, tapi ini kan di tengah-tengah pandemi yang juga tidak menunjukkan tanda bahwa sudah berakhir. Yang kemudian harus dipastikan itu apa, Bang? Ya harus dipastikan adalah kepatuhan kan. Ya, kepatuhan misalnya para penyelenggara dan peserta ya harus patuh. Kurangi kampanye tatap muka. Ya kalaupun tatap muka itu kan dibatasi hanya 50 orang yang Jangan hadir. ada kerumunan ya? Ya 50 orang begitu. Nah ini yang terjadi pelanggaran memang. Ada 2,2% dari 130.000 sekian kampanye begitu ya. Di seluruh Indonesia itu yang 270 daerah kabupaten, kota, provinsi itu. Nah 2,2%. Tapi kita juga jangan abai walaupun ini kecil sekali angkanya begitu kan. Tapi ini kan sifatnya menular dia gitu. Betul, dengan cepat lagi. Jadi jangan menganggap cuma 2,2%, tidak boleh juga begitu. Pertanyaan berikutnya adalah begini Bang, siapa yang bisa punya bisa membunyikan peluit terakhir begitu? Kalau kemudian bahwa ada pelanggaran di daerah-daerah terutama yang menyelenggarakan pilkada yang bisa kemudian membuat jalannya proses pilkada ini mungkin akan berubah. Tapi kita harus jeda dulu. Bang Usman dan tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Usman, kita mau mencoba mendengarkan pendapat masyarakat dulu Bang. Bagaimana melihat pilkada ini. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Curup, Bengkulu. Ada Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi Bung Usman. Selamat pagi Pak Edward. Bagaimana Pak pendapat Anda? Silakan Sebelum Pak. saya menyampaikan pendapat saya mengucapkan selamat nih kepada Metro TV. 20 tahun. Terima kasih. Semoga Ya, Pak. semakin jaya, semakin jaya. Amin. Baik, terima kasih. Jadi dalam masalah pilkada ini yang harus dilaksanakan pada tanggal 9 September, memang suatu dilema bagi bangsa ini. Di mana pemerintah harus mengambil keputusan yang tepat. Di satu sisi kita sedang menghadapi bencana yang sangat luar biasa, yang mengglobal, mendunia. Tapi di sisi lain, suksesi pemerintahan harus tetap jalan sesuai dengan tuntutan konstitusi, yaitu undang-undang. Nah sekarang pemerintah sudah membuat aturan dengan protokol-protokol kesehatan, prokes-prokesnya. Ini harus dijalankan dengan baik. Di samping dengan penekanan-penekanan, perlu sosialisasi sampai tingkat desa. Gunakan perangkat yang terendah di desa-desa. Linmas-linmas manfaatkan semua. Tolong atur dengan sebaik-baiknya supaya pilkada ini terlalu besar resiko seandainya pilkada ini ditunda. Seperti disampaikan oleh Bung Usman, kalau PLT, apa yang bisa dibuat PLT karena kekuasaannya terbatas dan tanggung jawab dan itunya terbatas. Kita harus tetap melaksanakan pilkada untuk mencari pemimpin yang dipilih rakyat. Tetapi itu tadi, tolong gunakan perangkat sampai ke bawah. Linmas di desa tolong sosialisasikan, tetap bekerja keras. Kalau saya lihat aturan yang sudah dicontohkan untuk pilkada ini dalam rangka pemilihan sudah sangat baik, protokol kesehatan sudah jalan. Tetapi dalam pelaksanaan di lapangan nanti, nah ini rakyat perlu kesadaran. Tidak cukup dengan pemerintah memberi himbauan, tapi rakyat perlu disadarkan bahwa keselamatan mereka juga perlu diselamatkan demi bangsa dan negara ini. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Edward di Curup, Bengkulu. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Edward ada Pak Boy Lestari di Padang, Sumatera Barat. Pak Boy, selamat pagi Pak. Selamat pagi, Pak Leo. Pak Usman. Selamat pagi Pak Boy. Selamat pagi Pak. Silakan Pak Boy, bagaimana pendapat Anda Pak?
Singkat saja mungkin Pak Leo. Ya, Ini betul-betul pertaruhan Pak Leo, Pak Osman. ya, Pertaruhan sekali ini. Kita tidak ingin pilkada ini sukses, lalu banyak yang korban dan meninggal. ya, Kita tidak ingin seperti itu. Itu sudah pasti. Itu. Jangan gara-gara pilkada ini banyak korban dan meninggal. Kita juga tidak ingin pilkada ini tidak berjalan. Ini kan pesta demokrasi. Ini harus kita jalankan. Ini pesta demokrasi. ya, Nah mudah-mudahan pemilihan kepala daerah di Republik Indonesia ini masyarakat betul-betul mempergunakan hak suaranya sebagai warga negara. Nah pilihlah dengan hati nurani, insya Allah akan terpilih pemimpin yang punya nurani. ya, Maaf saja Pak Leo, Pak Osman ya. ya, Saat ini banyak pemimpin kita yang tidak punya nurani. ya Pak. Ini saya himbau kepada masyarakat, pergunakan hak pilihmu, patuhi protokol kesehatan, hati-hati, pilihlah dengan hati nurani, insya Ya. Allah akan terpilih yang punya nurani. Lalu yang terakhir Pak Leo, Pak Usman, Ya Pak. saya mengucapkan selamat ulang tahun Metro TV ini. Oh, baik. Semoga Metro Terima kasih, TV Pak selalu Boy. berjaya untuk bangsa. Amin. Terima kasih Pak Bolestari di Padang, Sumatera Barat. Selamat pagi Pak. Pertaruhan itu kan ada peluang Bang. Iya. Ada peluang kalau menang kalah ya ada peluang menang, ada peluang kalah. Iya. Bagaimana memastikan tadi seperti kata Pak Edward dan Pak Boy bahwa pilkada ini tetap kita laksanakan, Iya. tapi COVID-nya jangan kemudian jadi melonjak. Ya, ya artinya ada yang lain yang pasti kita lakukan ya menjaga protokol kesehatan. Ya, jadi artinya bukan cuma memenangkan pilkada katakanlah para kepala daerah itu, tapi juga memenangkan pertarungan melawan COVID. Iya. Jadi dua hal itu harus kita capai semua. Kalau tidak ya jangan sampai seperti Pak Boy bilang dia menang. Ya, tapi ternyata kalah dalam menanggulangi COVID. Karena itu kan kemarin Mendagri berulang kali ya pilihlah pemimpin tadi bahasa Pak Boy dengan hati nurani, pemimpin yang punya hati nurani. Ini juga pilihlah pemimpin yang punya program penanganan COVID dengan baik. Pilihlah pemimpin yang ketika kampanye betul-betul menjaga protokol kesehatan. Karena artinya dia punya nurani di situ begitu loh. Itu juga ajakan-ajakan yang kemudian mendorong orang ya untuk menjaga protokol kesehatannya dan mendorong para calon kepala daerah juga untuk menerapkan protokol kesehatan begitu. Kalau tadi sudah sempat di bagian awal Bang dikatakan bahwa di daerah-daerah yang akan menyelenggarakan pilkada terlihat ada peningkatan kasus COVID walaupun belum tentu itu karena rangkaian pilkada. Iya. Dari sekarang sampai 9 Desember dan mungkin setelahnya karena perhitungan itu siapa yang harus mengawasi betul dan yang harus menjadi pemutus untuk kalau sampai ada kedaruratan terjadi? Iya, para pemangku kepentingan di bidang pilkada ya. Dalam hal ini terutama Bawaslu, karena Bawaslu ini yang mengawasi. Bawaslu yang memberikan sanksi kepada calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan. Sudah ada beberapa teguran kepada peserta pemilu, peserta pilkada begitu. Ya ini dulu begitu kan Bawaslu. Pengawasannya harus ketat, kontrolnya harus ketat. Kita tidak bisa berharap kesukarelaan dari para peserta pemilu, pilkada dan para tim hore-horenya begitu kan atau konstituennya. Jadi Bawaslu memegang peran penting. Yang kedua, Satgas tentu saja. Satgas COVID. Ya, Satgas COVID. Kenapa? Karena pilkada kali ini diselenggarakan di tengah pandemi COVID. Saya kira itu. Yang ketiga adalah tentu saja peserta KPU juga kan. KPU kemudian yang keempat adalah para peserta pilkada, ya, para peserta pilkada. Nah kalau ini semua sudah bekerja dengan baik, ya insya Allah lah mudah-mudahan semua akan terjaga. Yang kelima, kalau ini 4 organisasi ini sudah menunjukkan teladan, ya rakyat mestinya akan ikut. Kan rakyat tidak mau ikut kampanye tatap muka yang melanggar protokol kesehatan. Kalau tidak dilakukan itu oleh peserta pemilunya begitu, pilkadanya. Bang, kalau kemudian misalnya Bang ya, ada warga yang takut
takutnya ya karena COVID begitu. Iya. Untuk kemudian datang ke TPS, itu bagaimana? Iya, kan TPS-nya juga harus menerapkan protokol kesehatan. Misalnya pengaturan waktu, pengaturan jarak, diperbanyak misalnya sehingga tidak menumpuk di satu TPS. Iya. Di Amerika pakai surat, tapi kita mungkin tidak cukup waktu untuk melakukan itu begitu ya. Jadi tidak ada jalan lain, ya memang di TPS-nya itulah yang dijaga protokol kesehatannya. Habis nyoblos pulang. Jangan kumpul-kumpul lagi. jangan ngobrol-ngobrol. Iya, nanti begitu penghitungan barangkali ya 1-2 atau sudah ada saksi juga begitu kan. Iya. Jadi kita juga betul tadi Leo sampaikan, jangan sampai kita waspada di pencoblosannya, kampanyenya, tetapi setelahnya penghitungan misalnya berkerumun lagi. Jadi lengah ya. Jadi lengah. Penghitungan kemarin saja yang tidak ada COVID, berapa banyak petugas penghitungan KPPS kelelahan yang kemudian meninggal, begitu kan? Betul. Nah, kita berharap pasca pencoblosan juga tidak terjadi orang meninggal karena COVID, misalkan KPPS meninggal karena COVID, begitu. Itu apakah harus diawasi betul Bang setiap TPS? Katakanlah misalnya ada petugas Satgas COVID yang terus harus ada, saya kira harus ada. Karena kan Satgas ini kan sampai ke daerah-daerah. Ya, jadi kalau kurang kirim dari pusat atau relawan juga banyak kan begitu. Dan dari sekarang sampai ke pilkada harus terus disosialisasikan. Oh iya terus, dan saya kira memang terus dilakukan. Ya adalah yang membandel juga begitu dan tidak ada kompromi semestinya kepada mereka yang membandel begitu. Seharusnya itu bisa dilakukan supaya kemudian pertaruhan ini ya juga bisa kita menangkan begitu ya. Bukan hanya menang pilkada, tapi juga menang. Ya kalau kita lihat kan di negara-negara lain ya, di Amerika pemilunya tetap berlangsung, Singapura malah dimajukan misalnya. Kemudian Korea juga melakukan pemilu. Ya, pemilu kan pasti lebih besar daripada pilkada, kira-kira seperti itu kan. Dan bangsa kita bangsa yang tidak kalah daripada mereka. Oh iya tentu saja. Dan kita juga sudah belajar dari mereka ya, dari Korea, dari Singapura misalnya, termasuk dari Amerika begitu. Semoga pilkada bisa berjalan, kita menang lawan COVID dan juga nanti ada yang menang juga tentunya di pilkada ya. Terima kasih Bang Usman Kansong sudah hadir di tempat ini. Sama-sama, Selamat pagi. Selamat pagi.